Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berbahagia. Kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari yang indah ini, mari kita mendengar sapaan firman Tuhan yang menguatkan kita dan memampukan kita untuk mencapai hasil yang maksimal di dalam aktivitas kita pada satu hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita diangkat dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, yaitu diambil dari ayatnya yang ke-19. 1 Petrus pasalnya yang pertama diambil dari ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru merasakan sukacita yang besar mengingat sejarah bahwa manusia di dalam kasih Allah telah diangkat dari ketidakmampuan, dari ketidakmampuan menolong dirinya sendiri. Kita boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Paskah, pesta mengingat kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita, yang telah mengangkat kita, yang menyelamatkan kita dari kematian yang abadi, yang kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak memiliki pengharapan, kehidupan yang tidak memiliki masa depan. Kini di dalam karya Yesus, di dalam keselamatan, di dalam kebangkitan Tuhan Yesus, kita kembali boleh menerima suatu kepastian. Kita boleh menerima satu jaminan bahwa kasih Allah di dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang abadi, telah kita terima sebagaimana janji Tuhan yang telah difirmankan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jika dikatakan dengan darah, tentu nyawa identik dengan darah. Nyawa identik dengan darah dan napas. Kita tahu bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan setelah manusia jadi, tidak serta-merta manusia itu hidup, tetapi Allah mengembuskan napas kehidupan di dalam hidung Adam, maka Adam itu hidup. Adam memiliki nyawa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jika dikatakan dengan darah, darah yang adalah nyawa, darah yang adalah napas kehidupan itulah yang telah diberikan kepada kita. Dan itulah yang dikatakan tidak dapat kita gambarkan, hargakan dalam bentuk apapun, dengan materi apapun yang kita miliki di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan darah Kristus yang diberikan itulah yang menggantikan nyawa kita, yang menggantikan hidup kita, yang menggantikan kematian kita yang kekal, kematian yang tiada harapan untuk memperoleh kehidupan lagi. Firman Tuhan mengatakan kita untuk menuju kepada satu kepastian, untuk menunjukkan, mengarahkan, membawa kita kepada suatu transformasi baru dalam kehidupan, bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu tidak serta-merta ada di dalam pikiran kita, ada di dalam kekuatan kita. Keberhasilan dalam kehidupan kita tak lebih dan tidak kurang berdasarkan atau berangkat dari
bagaimana Allah menyertai, bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah yang memampukan kita. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada yang dapat kita perbuat ketika Allah tidak berbuat, ketika Allah tidak menyertai dan memampukan kita. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mau membawa kita, mari kita berangkat, mari kita bekerja, mari kita menjalani kehidupan kita dengan merasakan bahwa penyertaan Tuhan, bahwa support dari Tuhan, jaminan daripada Tuhan di dalam pesta Paskah ini. Itulah yang memberikan satu semangat baru bagi kita untuk bangkit seperti Yesus bangkit dari kematian, untuk bangkit mau memperbaiki hidup, memperbaiki pekerjaan, memperbaiki pola berpikir kita, untuk lebih kepada ajaran, untuk lebih kepada nasihat, untuk lebih kepada menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh melakukan pekerjaan kita yang tiada kemampuan kita, yang tidak memiliki harapan, tapi Tuhan dopang kita, Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita, tanpa kita sadari, itulah yang dinamakan dengan anugerah Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan kasih Allah yang begitu besar. Manusia tidak meminta, tapi Allah memberikan. Bagaimana dengan pola hidup kita di dalam kehidupan kita yang telah menerima kebaikan itu? Bagaimana kemampuan kita di dalam kehidupan kita menjalani pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan gelombang, penuh dengan ancaman. Bahkan kuasa-kuasa kegelapan juga senantiasa menghampiri kita, mengikat kita dengan rayuan-rayuannya. Karena itu kita mau diyakinkan Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa tiada satupun kekuatan, tiada satupun hal yang dapat menggoyahkan status kita, posisi kita yang telah diangkat dari lembah kematian, lembah kekelaman, menuju kepada kehidupan yang berpengharapan, yang menuju kepada kehidupan yang bahagia, yang berada di dalam kerajaan Tuhan, surga yang kekal. Itu mari kita menerima Tuhan, mari kita undang Tuhan untuk senantiasa menuntun kita, untuk senantiasa menolong kita, untuk senantiasa memberikan kemampuan yang tiada kita rasakan. Bisa kita katakan mujizat. Ketika kita tidak sadar, kita tidak mampu, tiba-tiba kita mampu. Inilah penyertaan Tuhan, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun tantanganmu, apapun cobaan yang kau hadapi saat ini, apapun yang kau ragukan dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa kita sudah diangkat. Ingatlah bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah, anak tebusan Allah di dalam darah Yesus yang telah memberikan nyawanya, napasnya, supaya kita kembali bernyawa yang baru, bernapas yang baru. Karena kita pakailah napas kita pakailah nyawa kita pakailah bagaimana kita mampu berpotensi dalam kehidupan kita, menunjukkan karya-karya nyata, menunjukkan prestasi-prestasi kita sebagai anak-anak yang telah dimampukan, dikuatkan oleh Tuhan, bahwa karya-karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka kita juga harus mampu lebih daripada yang lainnya. Mampu dalam arti tidak sama, mampu dalam arti tidak serupa dengan yang lain, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diberikan jaminan kepastian daripada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, berdoa di dalam kehidupan kita. Doa adalah napas kehidupan kita. Mari undang Tuhan untuk menolong kita, memampukan kita. Mari kita undang Roh Kudus Tuhan untuk membawa kita kepada suatu kemampuan merasakan
suatu kemampuan untuk menguatkan kita, bahwa kuat kuasa Allah akan menolong kita ketika kita jatuh, akan menolong kita ketika kita tidak merasakan kemalangan, merasakan kekecewaan, merasakan sakit hati, dan yang lain-lain. Karena itu, biarlah Tuhan berjalan di dalam hidupmu. Biarlah Tuhan berjalan di hadapanmu. Biarlah Tuhan yang menuntun hidupmu. Karena dengan Tuhan yang menuntun hidupmu, maka keberhasilan, sukacita, anugerah itu akan senantiasa menyertaimu. Ibarat bunga yang telah diambil dari tempat yang tidak layak. Ibarat keladi yang pada saat ini sedang fenomenal. Diambil dari tempat yang tidak layak, dimasukkan ke dalam pot. Dan ketika dia tumbuh kembali, dia memberikan nilai yang tinggi. Dia menjadi berharga. Dia menjadi idola di antara orang-orang yang mengerti dan menjiwai akan keindahan ciptaan Tuhan. Kita diangkat seperti itu. Kita diambil dari tempat yang tidak layak. Kita diambil dari tempat yang tidak semestinya. Kita ditempatkan Allah melalui darah Yesus kepada suatu tempat yang layak. Tempat yang penuh dengan sukacita. Karena kita dipelihara, dirawat, dan ditempatkan pada tempat yang semestinya. Sehingga tidak semua orang lagi, dan tidak semua malapetaka lagi, bahaya akan menimpa kita. Karena sudah ada yang menjaga kita, sudah ada yang merawat kita, sudah ada yang memberikan asupan-asupan, kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita, yaitu kasih Bapa di sorga. Terimalah berkat Tuhan, terimalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu, sehingga apa yang kita rasakan berat, beban, itu tiadalah artinya, karena kita dimampukan oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, sehingga setiap pekerjaan itu dengan sukacita kita akan lakukan, kita akan kerjakan. Dan dengan sukacita itu, maka kita akan nyanyikan kidung pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan menyertai hidup saya. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas, selamat berkarya di dalam hidup kita satu hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa kita kumandangkan. Biarlah nama Tuhan senantiasa dibesarkan di dalam apa yang boleh kita lakukan, di dalam setiap aktivitas yang boleh kita kerjakan. Dari situ kita mau diminta untuk dapat menunjukkan bahwa berkat itu, penyertaan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan memberkati. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga